Bapa, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Kebenaran jangan diganti dusta. Saudara-saudariku terkasih, kebenaran selalu menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menjawabi atau menjalani hidupnya. Akan sangat terasa berbeda berkat-berkat yang diterima oleh orang yang memiliki kebenaran tersisa di dalam batinnya dengan orang yang menyimpan dusta di dalam dirinya. Sangat terjawab dalam setiap pekerjaan, dalam relasi, atau dalam hal apapun yang kelihatan. Orang benar akan mengeluarkan dari dalam hatinya perbendaharaan yang benar, tutur kata, sikap dan perilaku, tanpa basa-basi sekalipun. Ia akan dibenci sekalipun ia tidak disukai. Sedangkan orang yang berdusta akan mengeluarkan dari dalam batinnya hal-hal yang penuh dengan omong kosong, penipuan dan dusta. Lalu itu dibungkus dengan perbuatan seolah-olah baik, terkesan baik, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, secara gamblang Paulus meminta kita untuk tidak menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan tidak membiarkan kebenaran dikuasai oleh kelaliman atau kejahatan. Hal ini hanya akan mungkin kalau kita sungguh percaya pada Injil Allah. Karena di dalam Injil Allah itu berisi kebenaran yang sebenarnya diperankan oleh Yesus Kristus, Putra Allah itu. Oleh karena itu Paulus mengajak kita untuk berdiri teguh di dalam Injil. Karena di dalam Injil itulah berisi kebenaran yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Dan makan bersama itu jadinya kacau. Karena tidak ada kebenaran dan ketulusan di sana. Yang ada adalah orang-orang Farisi berusaha mengintai Yesus. Kapan dia salah? Dan kebetulan mereka mendapatkan alasannya ketika Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Menjawab hal ini, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa tidak usah bersusah payah untuk membersihkan bagian luar, sementara di dalam hati dan batin penuh dengan rampasan kejahatan dan dusta. Oleh karena itu Yesus sebenarnya mau mengajarkan kepada kita manusia agar membersihkan hati kita dari berbagai macam kelaliman dan kejahatan dengan terang Injil. Berusaha untuk membuat hidup kita berjalan di atas hal yang benar,
semampunya, sekuatnya kita. Karena kita sadar bahwa di dunia ini, kalau Anda tidak bermain apa-apa, kalau Anda tidak berdusta, Anda tidak akan punya kawan, Anda akan memiliki banyak musuh, dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini adalah jangan menggantikan kebenaran dengan dusta hidup. Oleh karena itu kita diajak untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam rampasan kejahatan, dari hal-hal yang membuat kita berdusta terhadap kenyataan hidup dan realita yang sebenarnya. Jujur, termasuk jujur dengan kelemahan dan dosa kita, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mendapatkan banyak berkat di dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bukalah akal budi kami dan hati kami untuk memahami dan mengamalkan sabda-Mu hari ini. Semoga Engkau menguatkan kami, memberkati kami terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.